Sejuta titik warna-warni susun gambar merangkai emosi. Piksel-piksel kecil berpadu rapi, tebar informasi dunia psikologi. Halo teman-teman psikologi semua, saya Muhammad Ahdil Suzarasim sebagai host podcast kita pada hari ini. Pada kesempatan kali ini kita mengundang salah satu dosen psikologi Universitas Negeri Padang yang bernama Bu Afifah. Ya Bu? Ya, betul. Tema untuk pembahasan podcast kita hari ini tuh ialah gap generasi gitu. Nah, jadi teman-teman sekalian nih udah pada tahu belum? Teman-teman tuh dari generasi mana? Nah, kalau Adil nih Bu, kalau Adil, jujur Adil merasa Adil tuh dari generasi Z. Menurut Ibu rentang-rentang di tiap generasinya tuh dari tahun berapa ke berapa gitu? Pembagian tentang generasi ini kita harus pahami bahwa ini kan tercipta karena adanya perbedaan karakteristik nih. Ya. Setelah diamati kok orang-orang dengan rentang usia berbeda itu karakteristiknya ada yang unik ya di masing-masing rentang usia ini. Makanya dibuatlah istilah inilah generasi yang berbeda kan kayak gitu ya awalnya. Jadi kita masuk nih berarti ke penamaan rentang usia ini ya, atau kita sebut sebagai generasi. Frey ya itu mengatakan bahwa rentang usia generasi Y atau generasi milenial kayak gitu kita sebut ya, itu mereka yang lahir dari tahun 1981 sampai 1996. Setelah generasi Y atau milenial ini kan ada generasi Z ya. Kalau yang Z ini yang katanya Adil ada di generasi ini nih, Z itu dimulai dari tahun 1997 sampai 2012 itu menurut Frey. Ya. Masuk? Ya, sesuai sih. Oke, saya juga kalau menurut saya masih masuk ke generasi Z gitu ya. Ada yang lain juga dari McKinsey & Company, pembagian usia itu untuk 4 generasi yang berbeda. Kita tadi udah kenal 2 ya, ada generasi Z, habis itu Y Millennial. atau milenial ya, milenial atau Y. Nah, di atasnya milenial ini ternyata ada lagi nih. Itu namanya boomer. Baby boomer itu mereka yang lahir di tahun 1940 sampai 1959. Berarti mereka yang lahir di masa-masa perang dunia masih ada juga ini. Lagi berjuang untuk merdeka. Lagi berjuang untuk merdeka. Nah, itu baby boomer ya menurut McKinsey. Ada yang kedua setelah boomer itu Gen X ya. Gen X. Mungkin ini orang tua kita yang Gen Z ini lahir di generasi X ini. Jadi generasi X itu kalau menurut McKinsey Company itu lahir tahun 1960 sampai 1979. Nah, lalu nanti di bawah generasi X itu ada baru generasi Y atau milenial. Mereka yang lahir di tahun 1980 sampai 1994. Jadi kadang kan ada yang bilang, ini milenial bukan ini Y, itu sama aja ya. Nah, baru deh kita ini yang di Gen Z ini yang sering banget banyak dibilangin dasar Gen Z gitu misalnya kan. Nah, itu mereka yang lahir di tahun 95 sampai 2010 kalau menurut McKinsey Company. Jadi agak berbeda ya rentang setahun 2 tahun. Tadi ya, Tapi tetap sih mau pakai yang manapun saya tetap Gen Z. Menurut Adil, Ibu tuh kayak salah satu dosen yang paling muda di Universitas Negeri Padang. Kamu ngomong kayak gitu biar saya nggak kasih nilai jelek kan. Nah, bahas-bahas karakteristik nih Bu, baby boomer, milenial, Z dan alpha itu tentu ada karakteristik yang menjadi ciri khas masing-masing generasi gitu. Bagaimana sih karakteristik antar generasi gitu? Coba saya tanya balik. Kalau menurut Adil dulu deh. Adil udah merasakan, udah tahu nih rentang-rentangnya kan. Ya. Kita juga udah tahu kalau baby boomer itu berarti mungkin seusia nenek kakek kita. Ya. Kalau generasi X seusia orang tua kita. Ya. Kalau generasi Y mungkin seusia kakak kita atau seusia abang, kakak atau tante, om gitu ya. Kalau Z tuh kita. Yang Adil tangkap sendiri deh dulu. Kalau dari yang Adil tangkap tuh kayak kalau baby boomer tuh lebih ke kayak membosankan gitu loh. Formal banget. Kalau ada bilang kok pola komunikasinya beda, apa yang nggak ada di baby boomer tapi ada di X, Y, Z. Kalau menurut Adil jawabannya apa? Kayaknya dari hal teknologi kali Bu. Komunikasi sama teknologi itu kan sesuatu yang nggak bisa dipisahkan. Betul. Kalau sekarang zaman itu komunikasi pakai surat. Kalaupun ada lah mungkin zaman kakek kita udah masuk tuh jaringan telepon atau mungkin yang paling tua lagi sandi Morse gitu ya. Itu kan masih sulit ya untuk komunikasi. Makanya teman-teman akan lihat mereka tuh lebih menghargai pembicaraan langsung. Coba kita beralih misalnya ke orang tua kita, ke generasi di bawahnya boomer kan, generasi X. Tadi Adil bilang ya kalau sama orang tua masih nyambung kan masih gitu nyambung. kan, karena ada pemahaman orang tua juga tentang teknologi itu yang sama kita. Teknologi itu mempengaruhi komunikasi seseorang juga kan, cara dia berkomunikasi dengan orang lain gitu. Itu sangat mempengaruhi. Tiap generasi dengan teknologi itu kan ada kaitan kan Bu.
Nah, jadi tiap generasi itu tentu ada tantangannya gitu. Bagaimana sih mereka dalam menghadapi generasi-generasi yang berubah gitu? Kalau misalnya kita lihat ya dari artikelnya McKinsey ini, baby boomer yang udah kita anggap sebagai nenek kakek kita ini, mereka itu punya idealisme, ya prinsip hidup. Lalu mereka juga di sini adalah orang-orang yang revolusioner, ya karena mereka memang hidup di tahun-tahun penuh revolusi ya. Mereka punya daya juang yang mungkin di antara 4 generasi ini mereka yang paling fight. Di sini mereka juga sifatnya kolektivis. Kalau misalnya kita mau paparkan tantangannya berarti apa? Kalau misalnya orang-orang idealisme, mereka cenderung kan berarti lebih kaku terhadap perubahan, ya nggak sih? Itu tantangan mereka kan. Cuman kan banyak juga kita lihat keunggulannya. Ya, betul. Nah, beda sama Gen Z nih. Oh ya, Gen X ya. Gen X itu mereka lebih ke materialistik, kompetitif, dan individualis. Nah, kalau generasi Y kita bisa lihat ya di sini, mereka sifatnya itu lebih ke globalis dan berorientasi pada diri sendiri. Nah, kalau generasi Z ini, kalau menurut McKinsey itu mereka komunaholic. Biasanya kan kalau Gen Z itu kita ngelihat kayaknya diam ngeliat handphone aja kayak gitu kan. Apa yang mereka lihat di handphone itu? Sosial media. Iya. Kenapa namanya sosial media? Karena itu adalah media untuk bersosialisasi kan. Itu dari termasuk salah satu sosialisasi mereka nggak sih? Iya, cara mereka berkomunikasi. Mereka bukannya tidak mau berkomunikasi, bukannya antisosial. Justru mereka bersosialisasi dengan dunia yang lebih luas di dalam handphone mereka itu gitu loh. Teman-teman psikologi, teman-teman psikopixelers, kita dapat tahu gitu. Di tiap generasi itu ada kelebihannya, ada tantangannya. Kita tuh harus memiliki rasa kerjasama gitu dalam menghadapi gempuran teknologi ke depannya ya Bu ya. Generasi-generasi selanjutnya tentu bakal ada tantangan baru, ada karakteristik yang baru, dan itu tuh tentu mewajibkan kita untuk bekerja sama antar generasi ini, dan pembelajaran lah bagi kita semua agar kita tuh bisa mengupgrade diri kita dalam menghadapi masalah-masalah yang akan muncul ke depannya gitu. Untuk para penonton podcast ini, jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe juga YouTube kita. Jangan lupa di share agar ilmu-ilmu yang kita sampaikan di saat ini bisa sampai gitu ke orang-orang yang luas. Mungkin segitu aja podcast kita hari ini. Terima kasih ya Bu Afifah sebagai narasumber kita pada hari ini. Sama-sama. Saya Muhammad Aidil Suzarasim, sekaligus mewakilkan Ibu Afifah. Kita berdua cabut dulu. Nama psikopixel, warnai, maknai, fenomena. Pikiran emosi, misteri manusia dengan media teknologi.